Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Baiklah, saya tidak usah memperkenalkan diri saya karena jika kalian sudah nonton video-video aku sebelumnya, mungkin kalian sudah kenal siapa aku. Nah, dalam video yang keempat kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi. Nah, jika kalian penasaran dengan materi apa yang saya akan jelaskan, nah tonton terus aja video ini. Kalian akan tahu materi apa yang saya akan jelaskan. Selamat menyaksikan guys. Guys, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan pasar, pajak, dan subsidi. Nah, yang materi pertama yaitu mengenai keseimbangan pasar. Materi yang pertama yaitu adalah keseimbangan pasar. Apa sih itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai adalah kesepakatan. Nah, keseimbangan pasar atau equilibrium adalah harga yang terjadi di pasar merupakan kesepakatan antara penjual atau supply dan pembeli atau demand. Nah, apa sih contoh keseimbangan pasar? Nah, contohnya di suatu pasar ada seorang penjual mangga yang menawarkan jualannya dengan harga mangga per biji itu harganya 5.000. Nah, terus ada seseorang pembeli yang ingin membeli mangga tersebut, yaitu sebanyak 3 buah. Nah, jika sebanyak 3 buah itu harganya adalah 15.000. Sedangkan pembeli tersebut meminta dengan harga yang lebih rendah, yaitu 3.000 mangga per biji. Namun, penjual tersebut tidak dapat menerima harga mangga tersebut karena harganya terlalu rendah. Nah, sehingga penjual dan pembeli pun sepakat dengan harga mangga tersebut, yaitu harganya 10.000 dengan 10.000 3 biji mangga. Nah, itulah dinamakan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu sama-sama saling menguntungkan. Nah, keseimbangan pasar dapat dihitung dengan menyamakan fungsi penawaran dan permintaan D sama dengan S yang membentuk titik keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan hanya berlaku pada nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai kuadrat. Rumus keseimbangan pasar. Adapun rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Adapun keterangannya yaitu QD sama dengan jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, QE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Sekarang kita beralih ke grafiknya. Guys, perhatikan ya grafik di samping. Nah, grafik di samping adalah pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan pasar atau QE. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuklah harga keseimbangan P dengan E. Secara grafik, harga seimbang ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran atau titik E atau titik equilibrium. Yuk kita ke contoh soal. Nah, perhatikan ya contoh soal ini. Nah, di mana soal keseimbangan pasar yaitu jika fungsi keseimbangan permintaan dari suatu fungsi ditunjukkan oleh QD sama dengan 3 dikurang 0,5P, QE sama dengan min 6 ditambah 4P. Nah, berapakah jumlah keseimbangan pasar? Lalu tunjukkan secara geometrik keseimbangan pasar tersebut. Nah, yang pertama yaitu syarat keseimbangan, yaitu bila QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, kita masukkan nilai dari QD sama dengan 3 dikurang 0,5P sama dengan QS-nya kan min 6 ditambah 4P. Nah, kita satukan dengan yang sejenis 0,5P dikurang 4P karena positif 4P pindah menjadi ruas itu menjadi min sama dengan min 6 dikurangi 3. 3-nya kan juga pindah jadi menjadi negatif. Nah, 0,5P dikurang dengan 4P sama dengan min
min 4,5P sama dengan min 6 dikurang 3 sama dengan min 9. Sehingga P sama dengan 9 dibagi min 4,5 sama dengan 2. Kita substitusikan ke salah satu permintaan, yaitu Q sama dengan 3 dikurang P. 3 dikurang 0,5P. Nah, Q sama dengan 3 dikurang 0,5P. P-nya kan 2. Jadi 0,5 dikali 2. Nah, Q sama dengan 3 dikurang 1. Karena 0,5 kali 2 itu sama dengan 1. Sehingga Q sama dengan 2. Nah, sehingga jumlah keseimbangan pasar yaitu 2,2. Nah, menggambar grafik untuk fungsi permintaannya itu kita mencari P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Nah, untuk Q sama dengan 3 dikurang 0,5P. Untuk Q sama dengan 0. Q sama dengan 3 dikurang 0,5P sama dengan 0. Q-nya kan sama dengan 0. 3, dikurang 0,5P. 0,5P sama dengan 3. P sama dengan 3 dibagi 0,5P sama dengan 6. Sehingga titik potongnya itu berada pada 0,6. Untuk P sama dengan 0. Q sama dengan 3 dikurang 0,5P. Q sama dengan 3 dikurang 0,5P. Q sama dengan 3 dikurang 0,5 dikali 0 sama dengan Q sama dengan 3 tambah 0 sama dengan Q sama dengan 3. Nah, sini kita dapat titik potong sumbu Q sama dengan 3,0. Nah, sekarang kita pindah ke untuk fungsi penawaran. Q sama dengan min 6 ditambah 4. Nah, kita langsung secara singkat aja ya guys. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6. Sehingga titik potong sumbu dengan sumbu Q adalah min 6,0. Untuk jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 1,5. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,5. 1,5. Yuk perhatikan grafik di samping. Nah, kita lihat, kita hubungkan nilai-nilai yang telah didapatkan. Nah, pada grafik ini keseimbangan pasar terjadi pada 2 dengan 2. Lihat, perhatikan ya guys. Guys, selanjutnya kita pindah ke materi pajak. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar apa sih itu pajak. Nah, yuk kita kupas apa itu pajak. Nah, pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang atau pribadi maupun badan usaha atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Nah, mungkin teman-teman apa sih itu contoh dari pajak? Nah, misalkan pajak motor. Nah, pasti teman-teman punya motor kan. Nah, motor tersebut itu mempunyai pajak. Nah, pajak tersebut itu tergantung dari jenis-jenis motor. Nah, adapun pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang diberikan pemerintah atau penjual suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pada. Nah, keseimbangan sebelum pajak atau T yaitu E lebih besar di Q sama dengan QS. Keseimbangan setelah pajak T lebih besar dari QD sama dengan QS ditambah 1. Kita pindah ke contoh soal yuk guys. Nah, perhatikan ya soal ini. Nah, suatu produksi diketahui fungsi permintaan P sama dengan 3 dikurang 0,5P dan fungsi penawaran P sama dengan min 6 ditambah 4P dengan pajak sebesar 24. A. Tentukanlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. B. Gambar dan grafiknya. Nah, tadi nilai dari soal keseimbangan pun juga sama, tapi di sini beda karena adalah mengenai pajak. Penyelesaiannya yaitu, nah, diketahui QD sama dengan 3 dikurang 0,5P. QS sama dengan min 6 ditambah 4P. Nah, pajaknya itu ada 4. Nah, pertama itu kita cari keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu QD sama dengan QS. Nah, kita masukkan 3 dikurang 0,5P sama dengan min 6 ditambah 4P. Nah, kita ambil yang sejenis yaitu 0,5P dikurang 4P sama dengan min 6 dikurang 3. Karena masing-masing pindah jadi berubah. Min 4,5P sama dengan min 9 karena 0,5
dikurang 4P sama dengan min 4,5P, min 6 dikurang 3 sama min 9. Jadi P nya sama dengan 2 karena min 9 bagi min 0,45 nya. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu Q sama dengan 3 dikurang 0,5P sama dengan 3 dikurang 0,5P dikali 2 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga titik keseimbangan sumber pajak itu ada 2 pada titik 2,2. Nah, selanjutnya itu keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, QD sama dengan QST. Nah, kita cari QST, yaitu min 6 ditambah 4P. Nah, ditambah berapa pajaknya itu sebesar 4. Nah, sama dengan 4P dikurang 2 karena min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Nah, kita masukkan 3 dikurang 0,5P sama dengan 4P dikurang 2. 3 tambah 2 sama dengan 4P tambah 0,5P karena masing-masing pindahkan lagi yang sejenis. Nah, 3 tambah 2, 5 sama dengan 4,5, yaitu P-nya sama dengan 1,1. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu QD sama dengan 3 dikurang 0,5P sama dengan 3 dikurang 0,5P dikali 1,1 sama dengan 3 dikurang 0,05. Q-nya sama dengan 2,45, sehingga keseimbangan pasar setelah pajak itu 2,45, 1,1. Melangkah ke grafiknya terlebih dahulu, kita cari titik sumbu pada P dan Q. Nah, untuk QD sama dengan 0. 0 sama dengan 3 dikurang 0,5P sama dengan 0,5P-nya pindah sama dengan 3. P-nya sama dengan 3 dibagi 0,5 sama dengan P. Nah, untuk nilai Q-nya 3 karena 3 dikali 0 sama dengan 3. Nah, untuk QS sama dengan 0. 0 sama dengan min 6 ditambah 4P sama dengan min 4P ditambah min 6 sama dengan 1,5. Q-nya sama dengan 6 karena 6 dikali 0 sama dengan 6. Untuk P sama dengan, untuk QST sama dengan 0, yaitu 0,0 sama dengan 4P dikurang 2 sama dengan min 4P sama dengan min 2. P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan min 2. Nah, kita perhatikan grafiknya. Nah, kita hubungkan sehingga terjadi persilangan. Nah, sehingga titik keseimbangan pada sebelum pajak itu terjadi pada garis 2,2 dan keseimbangan pasar setelah pajak itu terjadi pada 2,45 dan 1,1. Coba perhatikan guys. Selanjutnya itu mengenai subsidi. Apa sih itu subsidi? Pernahkah teman-teman dengar kata subsidi? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi termasuk semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Nah, contoh dari barang subsidi yaitu bunga rumah melalui bank, subsidi pupuk lewat BUMN pupuk, subsidi BBM, subsidi listrik, dan sebagainya. Nah, salah satu juga contohnya itu adalah bensin premium, termasuk subsidi karena harganya lebih murah dibandingkan dengan bensin yang bensin-bensinnya seperti Pertalite dan lain-lainnya. Nah, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar itu adanya subsidi yang diberikan pemerintah dan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar modal per unit sehingga fungsi penawaran akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pada akan berubah pada fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan F Q dikurang S, Q sama dengan F P ditambah S. Nah, keseimbangan sebelum subsidi yaitu S atau TR sama dengan QD sama dengan QS. Keseimbangan setelah subsidi yaitu QD sama dengan Q dikurang S. Kita ke contoh soal subsidi. Nah, perhatikan ya guys. Suatu barang diketahui fungsi permintaan P sama dengan 18 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 8 tambah Q dengan subsidi sebesar 24 unit. Nah, tentukanlah keseimbangan pasar sebelum subsidi dan sesudah subsidi. B, gambar grafiknya. Penyelesaiannya, perhatikan ya teman-teman. Nah, diketahui PD sama dengan 18 dikurang Q, PS sama dengan 8 ditambah Q, E sama dengan 24. Nah, penyelesaian keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD sama dengan PS yaitu 18 dikurang Q ditambah sama dengan 8 ditambah Q. Nah, 18 dikurang 8 sama dengan Q tambah Q. Nah, kita cari yang sejenis. Lalu 10 sama dengan 2 Q. 10 bagi 2 sama dengan 5 sehingga Q-nya sama dengan 5. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan yaitu P sama dengan 18 dikurang Q. P sama dengan 18 dikurang 5. P-nya sama dengan 13 sehingga keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 5,13. Nah, keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, PS sama dengan 8 ditambah Q dikurang jumlah subsidi sebesar 24. Nah, sama dengan Q dikurang 24 ditambah 8, Q sama dengan 8 dikurang 6 sehingga kita dapatkan fungsi PS sama dengan Q dikurang 6. Nah,
Keseimbangan pasar sebelum subsidi, PDE sama dengan PS, yaitu 18 dikurang Q sama dengan 8 dikurang 6. Nah, kita cari yang sejenis. 18 ditambah min 6 pindah menjadi positif sama dengan baik Q ditambah Q sama dengan 24 sama dengan 2Q. Q-nya sama dengan 12 karena 24 bagi 2 sama dengan 12. Lalu kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu PD sama dengan 18 dikurang Q sama 18. Q-nya tadi kan 12, jadi 18 dikurang 12 sama dengan 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu berada pada 12,6. Nah, sebelum kita melangkah ke grafiknya, terlebih dahulu kita cari titik potong sumbu pada. Semuanya tadi sama dengan halnya, yaitu P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Perhatikan ya gambar grafik di samping. Nah, gambar grafik di samping menyatakan bahwa keseimbangan pasar sebelum subsidi terjadi pada garis 5 dengan 13, sedangkan keseimbangan pasar setelah subsidi terjadi pada 12 dengan 6, sehingga gambar grafiknya seperti pada di samping. Teman-teman, baiklah itulah tadi penjelasan mengenai materi keseimbangan pasar, pajak, dan subsidi. Nah, mohon maaf ya jika ada kesalahan penjelasan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Nah, terima kasih juga ya telah menonton video ini dan video-video saya yang sebelumnya. Dan jangan lupa lagi ya nanti nonton video selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.